Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kesialan bertubi-tubi yang dialami seorang pria setelah ia menemukan sebuah pistol keramat, di mana film ini berjudul Headcount 2023. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya proyek pemasangan pagar pembatas yang dilakukan oleh 5 orang napi tersangka kasus Junaid Slot. Hingga sesaat kemudian, Steve yang kebelet ngompol meminta izin pada Sheriff untuk ngecewer ke dalam ruyuk. Mendengar hal itu, si Sheriff meminta para tahanan untuk mengendorkan rantai sembari beristirahat sejenak. Namun sesaat kemudian, Mike pun heran saat mendengar suara aneh dari dalam ruyuk. I treated that little lady like it was my first love. No. My kid! Sontak semua orang pun panik saat mendapat serangan dari gerombolan jaguar. Di tengah usaha membuka rantai, si Sheriff malah kehilangan kuncinya. Hingga saat semua orang hampir dimangsa, si Jabrik Chad meminta Sheriff Hogan untuk menembak saja rantai di kakinya. Namun setelah rantai terputus, Chad memanfaatkan situasi untuk kabur seedian-ediannya. Bagaikan si JGTA, Chad pun berhasil kabur menggunakan mobil polisi. Dan hokinya, di dalam mobil tersebut ia menemukan dompet milik si Sheriff yang berisi uang hasil tilang. Di keesokan harinya, Chad yang mengisi bensin di Ojon's Pom Maxi terlihat tak bisa menahan hasrat papaling saat melihat kotak bekal yang tergeletak di dalam mobil koblak. Lagi-lagi hoki, selain mendapat sarapan, ia pun mendapat sepucuk pistol clean dari kotak bekal yang ia maling. Driving's a little weird when you haven't done it for a few. No shit. What? Wait, you're on a landline? Singkat waktu, Chad yang berhasil menyusup ke dalam sebuah rumah langsung menelepon adiknya yang bernama Hayes dan memberitahukan jika ia berhasil kabur dari penjara. Ia pun mengajak adiknya ini untuk bertemu di Ojon's Bar guna dibuatkan KTP baru, karena ia sudah lelah menjadi residipis slot dan berharap menemukan kehidupan yang baru. Namun di tengah obrolan, seketika Chad pun panik saat mendengar kedatangan si pemilik rumah. He never does this, right? I have to. Okay, here. That's great. That bad, huh? Well, if he's gonna. Well, this card's been all screwed up. Di tengah kebingungan, Chad yang bersembunyi di bawah dipan harus menjadi saksi hidup dari panasnya adu gabrut yang akan terjadi. Namun tiba-tiba saja Chad pun heran saat mendengar pasangan ini tiba-tiba panik saat kedatangan seseorang. Hey, I just had to come home and change real quick. Rupanya si kewes berkaki hawuk ini sedang berselingkuh. Ia pun berusaha menjelaskan pada suaminya tentang apa yang sedang ia lakukan. Namun Andy yang curiga pada gelagat istrinya langsung melakukan penggeledahan. Oh, you little shit! Can you please? A thing? What's wrong with you? No. I just need a ride. What are you doing? I work with Carly. I'm scared. No, I'm
Sakit hati Andi seketika double kill saat menganggap istrinya berselingkuh dengan dua pria. Menyadari hal itu, si Senja yang kurang bersyukur ini berusaha menjelaskan jika ia hanya berselingkuh dengan satu cacing saja. Di tengah ketegangan, Chad berusaha keluar dari panasnya skandal percacingan ini dengan meminta Andi untuk saling menyimpan senjata dalam hitungan ketiga. 1, 3. Suwe sekali, pistol malah meledak dan mengenai si Senja. Sungguh suwe, tak hanya menjadi korban NTR, Andi pun harus kehilangan mobil Mustang kreditannya. Di malam harinya, Chad terlihat mendatangi Ojon's Bar untuk menemui Hayes. Sesaat kemudian, sambil memberikan baju dan identitas baru, Hayes berusaha menyadarkan Chad untuk berhenti nyelot. Jadilah pribadi yang baik dan nyari kerja yang halal. Karena giliran susah, gue lagi yang ribet. Yah, yang namanya juga musibah bro. Hampura AA ya. Selang beberapa saat, Chad yang bertemu dengan sang mantan bernama Joe langsung berdansa sekaligus bernostalgia. Namun ketika Chad menanyakan apakah Joe masih single, tiba-tiba Joe memanggil tunangannya yang bernama Flynn. Di tengah kecanggungan, Chad seakan tak percaya jika mantannya ini sudah berkomitmen untuk menjadi keluarga samawa. Dan saat Flynn pergi, Chad pun merasa tidak enak hati. Apalagi Flynn merupakan seorang anggota tentara hajat. Namun Joe berkata, "Udah, gak perlu khawatir, si Flynn itu udah dewasa, dia bisa ngertiin kok." Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Chad mengungkapkan ingin balikan lagi dengan Joe. Meski Joe masih mempunyai perasaan, namun Joe yang sudah berubah langsung menolak. Terlebih ia ingin setia pada Flynn dan mempunyai keluarga yang sebenarnya. Di tengah rasa sakit hati, tiba-tiba saja Chad panik saat melihat keberadaan Sheriff Hogan. Ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum ketahuan. Sungguh suwe. Akibat kericuhan Circle si Kumis, keberadaan Chad pun diketahui Hogan. Menyadari tawanannya di depan mata, Chad pun bersiap melakukan penangkapan. Sesaat kemudian, Hogan yang akan membawa Chad ke polsek terlihat kagum dengan mobil Mustang curian yang Chad bawa. Di tengah perjalanan, Hogan tak habis pikir dengan kehidupan yang Chad lakukan. Di mana masa tahanan slot belum habis, Chad malah nekat kabur. Dan kini, Chad malah nyuri mobil plus mempunyai pistol clean. Wah, bakalan hukuman berat ini mah. Lantas, karena udah kepalang basah, Hogan malah mengajak Chad ke suatu tempat. Singkat waktu, bukannya dibawa ke polsek, Hogan justru mengajak Chad mendatangi rumah buronan penjual senjata ilegal bernama Dave, yang selalu lolos dari penangkapan akibat kurangnya bukti yang kuat. Dan kini, Chad diminta untuk berpura-pura menjadi pembeli, lalu ia disuruh mengambil uang senilai $30.000 yang Dave sembunyikan di balik lukisan Yesus. Sambil membuka borgol, Hogan berjanji akan membebaskan Chad untuk kali ini jika ia berhasil melakukan tugasnya. Kemudian, Hogan membekali Chad dengan sebutir peluru sebagai alasan mencari senjata. Sesaat kemudian, Vince yang merasa Chad merupakan pelanggan kakaknya tanpa rasa curiga langsung mengajaknya masuk. Hot in here. Oh, come on in, man. I probably know what you're here for. Have a seat, man. Yeah. Out of my Eagles, I'm out of my... No, it's like I don't even know him. That out there. Sorry, one more. Hingga setelah menunjukkan katalog senjata di HP-nya, Vince langsung mengambil sampel senjata yang ia jual. Namun di saat itu pula, Chad pun kaget saat melihat banyaknya lukisan Yesus terpajang di tempat tersebut. Dikira akan mudah, ternyata ia harus memeriksa seluruh lukisan yang terpajang. But I know
I'm having trouble cleaning shit. Setelah menemukan amplop incarannya, Chad pun panik saat aksinya hampir ketahuan. Namun suenya ia malah menyimpan amplop itu di bawah majalah Playgroup. Dan kebetulan sekali, si pelanggan bernama Mason ini menyukai hal-hal berbau bondon. Call it a night. Alright, man. Saat Vince datang, Chad berusaha mengulur waktu dengan memberikan sebutir peluru dan meminta Vince untuk mencarikan pistol yang cocok dengan itu. Sementara ia permisi ingin pergi ke WC. Namun suenya Chad baru sadar jika bajunya ketinggalan. I don't know what's going on, okay? Fuck could you lose it? I'm an idiot. Meskipun hampir modar, namun akhirnya misi yang Chad lakukan berhasil. Hogan pun terlihat sumringah saat berhasil mendapat uang $30.000. Di saat itu pula, Chad meminta pistolnya dikembalikan dan sesuai janji, Hogan akan membebaskan Chad untuk kali ini saja. Di keesokan harinya, dengan sisa 2 peluru, Chad terlihat sibuk membersihkan pistol clean di kontrakannya. Hingga saat ia akan menyusunnya kembali, Chad yang melihat 6 lubang peluru tiba-tiba teringat pada insiden 3 tahun lalu. Di mana ketika itu, Chad yang sudah terlalu pro di aplikasi Zeus, kini terlihat menjajal kemampuannya di dunia Junaid offline. Dan dengan keahliannya, ia pun mampu membaca trik dan pola yang si bandar lakukan. Saat Levi yang rungkad amuk-amukan, seorang gadis expired bernama Sally memintanya untuk pergi jika sudah nggak punya duit. Kemudian, Sally pun heran dengan permainan Chad yang sangat pro dan seolah mengetahui trik untuk menguras lawannya. Takut usaha bosnya bangkrut, Sally pun meminta Chad untuk beristirahat sejenak. Saat sedang bersantai, Chad tiba-tiba mendengar suara seseorang dianiaya. Dirasa ada yang tak beres, ia pun bergegas untuk kabur. Namun sialnya, Sally dan security langsung mencegatnya dan membawa Chad masuk ke ruangan bosnya. Sesaat kemudian, sang big boss bernama Mary berkata jika Levi harus ia habisi karena menuduh kasino ini berbuat curang. Padahal kekalahannya merupakan akibat dari kelicikan yang Chad lakukan. Mary pun tahu trik licik yang digunakan Chad untuk memenangkan setiap permainan. Ia pun tak akan segan menghabisi Chad atas tindakannya itu. Akan tetapi, kali ini Mary akan mengampuni Chad asalkan ia mau membantu membuang mayat Levi di bendungan. Dan setelah itu, ia tak ingin lagi melihat Chad bermain di kasinonya. Meskipun tahu tindakannya ini akan berbuah petaka, sambil mengelap darah di bagasi, Chad yang tidak ingin dihabisi bandar kasino nekat untuk melakukan tugas ini. And then another flash and she was back. I saw her come back. I don't know. Another flash and she was back. Namun setibanya di bendungan, Chad terlihat ragu untuk membuang jasad Levi. Dan suenya, mobil polisi tiba-tiba datang tepat waktu dan menganggapnya sebagai pembunuh. I just feel like I'm still in that moment. Oh, rupanya tak hanya akibat main Junaid, sebenarnya Chad terfitnah oleh bandar kasino yang membuatnya harus mendekap di penjara. Di tengah lamunan, tiba-tiba Chad kaget saat mendengar ketukan pintu, hingga membuat satu pelurunya terjatuh dalam lubang cuci piring. Saat si botak mirip Kratos datang, ia pun heran saat dipaksa ikut ke dalam mobil. Dirasa ada yang tak beres, Chad langsung menendang cacing si botak. Si botak pun budeg saat peluru dalam pembuangan meledak. Chad yang ketakutan langsung bersembunyi dalam lemari, sembari berusaha merakit pistol clean.
Sungguh suwe, akibat pintu didobrak, bidikannya malah meleset dan menembak kakinya sendiri. Di tengah rasa perih, Chad langsung mengambil beberapa peluru. Kemudian, Chad yang tertangkap langsung diseret si botak picek untuk dieksekusi. Saat Hayes datang, ia pun berusaha menghalangi si botak yang akan membawa kakaknya. Lalu tiba-tiba malang sekali Hayes, si adik baik hati, harus tewas saat berusaha menyelamatkan kakaknya yang beban. Di saat itu pula Chad hanya bisa bersedih dan tak bisa berbuat apa-apa. Selang beberapa saat, Chad yang dibawa menggunakan mobil box terlihat menambal cekernya yang berlubang. Hingga sesaat kemudian, Chad langsung mengambil besi engsel yang tergeletak untuk berjaga-jaga. Jesus, man, what happened to your face? Did it hurt? What the fuck do you think? Some dude showed up at the house looking for him. Deadbeat piece of fucking... Setibanya di bangunan terbengkalai, tiba-tiba saja Flynn datang untuk membalas sakit hatinya. Ternyata Flynn telah menyewa si botak untuk menculik Chad dan berencana menghabisinya di tempat ini, di mana Flynn yang cembokur sudah muak mendengar Joe terus membicarakan Chad meski ia sudah bertunangan. Apalagi ketika di O'John's Bar, ia pun semakin panas dada saat mendengar Chad ingin balikan lagi dengan tunangannya. Di saat itu pula, Chad seakan tak percaya ternyata sikap dewasa Flynn hanya kedok belaka, karena sebenarnya Flynn memiliki jiwa kriminal melebihi dirinya. I love you. Menyadari peluru di pistolnya tinggal satu, Chad pun bersiap melakukan epic comeback. Bagaikan koboi Django, kecepatan reload dan tembakannya mampu membuat Flynn si tentara hajat modar seketika. Singkat waktu, entah terbuat dari apa, gelang kaki tahanannya sangat kuat dan tak bisa diputus menggunakan apapun. Dan kini, Chad yang tak bisa kemana-mana telah pasrah menjadi seorang buronan seumur hidupnya. Hingga sesaat kemudian, ia pun mengabaikan telepon Joe yang mungkin ingin mengajaknya balikan setelah kematian Flynn. Namun Chad yang tak ingin Joe dalam bahaya memutuskan untuk mengabaikannya. Di sore harinya, Chad yang menyadari pistol yang ia curi menjadi sumber malapetaka, berniat untuk menguburnya. Namun setelah dipikir-pikir, kalau dikubur pastinya bakal ditemukan seseorang. Akhirnya, Chad pun menghancurkan pistol Clint yang dianggap sebagai sumber masalah. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Aksi pencurian pistol yang Chad lakukan membuatnya mengalami kesialan secara beruntun. Dan puncak kesialannya adalah ketika harus menerima kenyataan adiknya harus terbunuh oleh pistol miliknya. Hingga di akhir cerita, Chad yang buron menghancurkan pistol Clint untuk mengakhiri kesueannya. IMDb untuk film ini adalah 4,8 dan menurut saya yang cocok bernilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Headcount 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.